Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanin Nuril Ainiyah. Saat ini saya mengajar di MI Miftahul Qulub, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Saya merupakan mahasiswa PBG Daljab Batch 3 tahun 2022 di Universitas Islam Negeri Mataram. Hari ini tanggal 13 Januari 2023 saya akan mengambil video pembelajaran untuk uji kinerja atau UKIN materi tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem di kelas 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya dipimpin doa, maju ke depan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, saya absen terlebih dahulu ya. Afifah Luh Maharani Yudhistia, Ahmad Arsyaf Daniel, Hadir, Bu. Aurel Beauty Willy, Hadir. Aulia Valerin, Hadir. Bilki Syarifah, Hadir. Calia Kurnia, Teddy Kusuma, Hadir. Yomincila Ayu Pitajeng. Hadir. Nah, berarti yang tidak masuk satu ya. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran, Bu Hanin mau mengecek kebersihan dan kerapian kalian. Coba sekarang siapa yang tidak memakai ikat pinggang? Ayo, ada? Memakai semuanya ya? Kaos kaki? Pakai. Kemudian sekarang cek kebersihannya. Apakah kelas kalian sudah bersih? Sudah. Kalau masih ada kotoran, silahkan diambil kemudian dibuang di tempat sampah ya. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka
pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Gangguan organ peredaran darah. Coba apa saja? Jantung, koroner, apalagi? Anemia, apalagi? Hipertensi, talasemia, ya. Nah, untuk hari ini Bu Hanin mau tanya, siapa yang di rumahnya punya hewan peliharaan? Nah, semuanya punya ya. Coba sekarang tanya. Saya tanya, Yomin, nah, di rumahnya punya apa? Kucing. Aulia? Kucing. Frida? Kucing. Kok semuanya kucing, nggak punya kambing? Punya. Coba Albi? Kambing. Kemudian Virus Nugi? Ayam. Ada yang punya sapi? Nggak ada? Ikan? Punya. Ada yang punya bebek? Oh, Arsap di rumah punya bebek. Jadi hewan peliharaan yang kalian punya kucing, kemudian kambing, ayam, ikan, bebek. Nah, dari hewan yang kalian sebutkan itu tadi nanti akan kita bahas di pembelajaran setelah ini. Nah, manfaat pembelajaran hari ini adalah anak-anak harus bisa membuat teks non-fiksi dan juga menentukan ide pokok atau pokok pikiran yang ada di dalam teks non-fiksi, dan juga bisa mengkategorikan atau menggolongkan hewan berdasarkan makanannya. Nah, motivasi hari ini adalah anak-anak harus rajin belajar, tidak boleh malas. Mana semangatmu? Ini semangatku. Kelas 5. Nah, anak-anak silakan diperhatikan materi yang ada di layar proyektor. Di sini nanti anak-anak akan belajar tentang pengelompokan hewan berdasarkan makanannya dan juga teks non-fiksi. Nah, sekarang Bu Hanin mau menampilkan terlebih dahulu. Sudah kelihatan? Nah, coba sekarang ini gambar apa? Tikus. Di rumah kalian ada tikus? Ada. Nggak ada? Ada ya. Nah, tikus ini makan apa kalau di rumah kalian? Kelapa. Siapa lagi? Baju. Kemudian apa lagi? Makan apa lagi? Tikus. Hah? Makan biasanya kalau di rumah ada ikan, itu dimakan ya. Terus tempe juga biasanya seperti itu. Nah, kemudian ini gambar apa? Nah, singa ini hidup di hutan. Singa makan apa? Daging. Jadi singa ini makan daging. Kemudian ini belalang. Belalang makan apa? Daun. Nah, kalau yang ini? Ular. Ular makan apa? Hah? Ular makan tikus, makan ayam, katak, gitu ya. Nah, sekarang coba dibaca contoh teks non-fiksi di sini. Silahkan dibaca bersama-sama. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup. Ekosistem sebagai penggabungan dari setiap unit biosistem melibatkan interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik sehingga aliran energinya menuju pada suatu struktur biotik tertentu dan terjadi siklus materi antara organisme dan anorganisme. Pokok pikiran adalah
suatu kalimat penjelas yang ada di satu paragraf. Biasanya terdapat di awal, di tengah, kemudian di akhir. Nah, bagaimana cara menentukan pokok pikiran? Yang pertama, kita membaca sebuah paragraf terlebih dahulu, sebuah bacaan, kemudian memahami isi dari paragraf. Nah, selanjutnya kita menentukan atau mencari suatu pokok pikiran. Coba sekarang perhatikan sebuah paragraf yang ada di depan. Coba cari mana yang merupakan pokok pikiran atau ide pokok. Siapa yang bisa menentukan pokok pikiran yang ada di paragraf ini? Ayo angkat tangan. Saya, Bu. Ayo silakan dibaca suaranya yang keras. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik dan terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, jadi pikiran adalah kalimat utama atau kalimat umum yang menjelaskan isi dari suatu paragraf. Tadi sudah bisa menentukan ya? Ya. Nah, untuk selanjutnya tugas kalian adalah membuat teks non-fiksi tentang hewan yang ada di sekitar kalian ya. Teks non-fiksi ini adalah teks deskripsi yang mendeskripsikan hewan yang ada di sekitar kalian. Silahkan dikerjakan, kemudian nanti dibaca di depan hasilnya ya. Ya, silahkan dikerjakan. Teks non-fiksi. Silakan Revaldo. Silakan maju. Revaldo, teks non-fiksinya tentang apa? Kucing. Kucing, silakan dibaca. Kucing adalah hewan yang dikenal jinak dan akrab dengan manusia. Terbukti dengan beberapa jenisnya yang menjadi peliharaan bagi banyak orang. Kucing biasanya dipelihara dengan hewan peliharaan dan juga sebagai musuh alami tikus. Kucing tergolong ke dalam hewan karnivora yang cenderung bersifat predator. Salah satu makanan kesukaan kucing adalah tikus rumah. Sudah, silakan duduk. Tepuk tangan. Untuk selanjutnya silakan maju ke depan. Membuat teks non-fiksi tentang kelinci. Silahkan dibaca. Kelinci liar biasanya hidup berkelompok dan hidup di sarang-sarang bawah tanah, padang rumput, hutan, dan semak-semak adalah lingkungan di mana kelinci biasanya ditemukan. Berbeda dengan kelinci liar, kelinci peliharaan hidup di kandang yang telah disediakan pemiliknya. Kelinci merupakan hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Makanan utama kelinci adalah rumput dan sayur-sayuran. Namun makanan kesukaan kelinci adalah wortel. Nah, terima kasih. Silakan duduk, kasih tepuk tangan. Nah, tadi yang sudah membaca di depan, membaca tentang teks non-fiksi yaitu tentang kucing. Kucing itu makanannya apa tadi? Makan apa? Tikus, daging ya. Berarti kucing itu tergolong hewan karnivora, pemakan daging. Kemudian tadi punyanya Salsa, yaitu tentang kelinci. Nah, kelinci tadi makan apa? Tumbuhan, rumput, dan lain sebagainya. Berarti kelinci itu tergolong hewan herbivora.
herbivora. Nah, sekarang coba perhatikan di depan. Di sini ada materi tentang pengelompokan hewan berdasarkan makanannya. Nah, yang pertama adalah herbivora. Herbivora merupakan pemakan tumbuhan. Dalam tingkatan rantai makanan, herbivora golongan non-sumber antara lain sapi, kelinci, rusa, belalang, dan juga ulat. Pada umumnya, hewan-hewan yang termasuk ke dalam herbivora banyak hidup di tempat seperti padang rumput, kemudian hutan, kemudian persawahan. Karena hewan herbivora merupakan hewan yang sebagian besar jinak, ya, maka hewan herbivora ini kebanyakan menjadi mangsa oleh hewan karnivora. Selain itu, hewan herbivora juga biasa dijadikan hewan buruan oleh manusia karena dagingnya yang enak dan baik untuk dikonsumsi. Nah, untuk selanjutnya ini adalah gambar hewan herbivora. Ada apa saja? Apa? Kuda, gajah, jerapah, sapi, kambing, kelinci, ya, itu termasuk hewan herbivora. Kemudian selanjutnya yaitu hewan karnivora. Nah, ini hewan karnivora ini merupakan pemakan daging. Hewan yang masuk ke dalam golongan karnivora memangsa hewan lain seperti tadi contohnya. Hewan ini juga disebut sebagai predator, ya. Predator mendapatkan mangsanya dengan memburu mangsanya itu sendiri. Contoh dari hewan karnivora apa? Ular, elang. Kemudian ini adalah contoh gambar hewan karnivora. Ada singa, ada harimau, ada elang, ya. Ada anjing juga, ada serigala. Kemudian di sini ada omnivora. Apa itu omnivora? Omnivora merupakan pemakan segalanya. Hewan omnivora dapat memakan tumbuhan dan juga daging. Sedangkan yang masuk ke dalam kategori omnivora adalah beruang, orangutan, kera. Pada umumnya hewan omnivora biasanya mendominasi ekosistem, terkecuali jika ekosistem sedang terganggu, ya. Kemudian ini contoh gambar hewan omnivora. Ini, ya. Nah, sekarang coba perhatikan di depan. Kita akan menyanyikan lagu tentang hewan berdasarkan makanannya. Lirik lagunya yaitu Lihat Kebunku. Bisa, ya? Nah, coba sekarang. Dalam hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Golongan hewan itu ada 3. Yang makan rumput itu herbivora. Yang makan daging itu karnivora. Yang makan semua itu omnivora. Contoh herbivora: kerbau, sapi, kuda. Contoh karnivora: ular, elang, singa. Contoh omnivora: ayam, bebek, angsa. Ayo kawanku belajar bersama. Tepuk tangan. Nah, anak-anak, sekarang kita akan melihat tayangan di video. Nah, silahkan diperhatikan tayangan YouTube berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Pagi itu matahari bersinar cerah. Tunas-tunas rumput mulai tumbuh, menyeruak dari dalam tanah. Kehidupan baru dimulai, hijau, segar, dan penuh harapan. Rumput hijau tumbuh subur, berdempetan, dan menarik perhatian para herbivora di sekitarnya. Sekumpulan jangkrik datang pertama kali, memakan rumput muda yang ditemuinya. Mereka melahap rumput itu dengan cepat. Dengan paruhnya yang tajam, sang elang memakan ular hasil tangkapannya. Elang itu melanjutkan hidupnya untuk beberapa waktu ke depan, hingga tiba saatnya ia mati, terbaring tak berdaya di tanah.
Bangkai elang membusuk, mengundang para lalat. Mereka meletakkan telurnya di dalam bangkai elang. Dalam waktu singkat, telur lalat menetas, dan para belatung menguraikan bangkai elang itu. Dari sisa bangkai elang itu, tanah menjadi subur. Angin menebarkan benih, dan tunas-tunas rumput tumbuh, menyeruak dari dalam tanah. Kehidupan baru telah dimulai. Hidup terus berjalan. Ada yang tumbuh, ada yang makan, ada yang dimakan, ada yang mati, tapi itu bukan akhir. Ini adalah awal yang baru. Proses alamiah ini terus berputar tanpa henti demi keseimbangan alam. Nah, dalam tayangan video tadi sudah ditayangkan yaitu apa? Rumput dimakan belalang. Nah, rumput ini adalah sebagai produsen. Produsen itu yang bisa menghasilkan makanan sendiri, ya. Jadi produsen itu contohnya rumput. Kemudian kalau di sawah padi, ya. Terus kemudian rumput ini dimakan belalang. Nah, belalang ini dinamakan konsumen tingkat 1, ya. Jadi belalang ini dinamakan konsumen tingkat 1. Kemudian belalang dimakan apa? Dimakan katak. Iya. Nah, berarti katak ini konsumen tingkat 2. Nah, kemudian katak dimakan ular. Ular ini konsumen tingkat 3. Kemudian ular dimakan elang. Nah, elang ini adalah konsumen puncak. Kemudian elang mati diurai oleh apa tadi gambarnya? Bakteri atau cacing tanah bisa ya. Kemudian bakteri ini mengurai bangkai elang, kemudian membuat tanah itu menjadi subur. Kalau sudah tanah itu subur, maka akan tumbuhan lagi. Nah, begitulah rantai makanan, tidak ada habisnya ya, berputar terus gitu ya. Nah, sekarang Bu Hanin mau membagi menjadi beberapa kelompok ya. Yang sebelah sini nanti tempatnya kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 di sebelah sana, dan kelompok 6 ya. Maksimal 5 orang, 5 anggota ya. Satu kelompok 5 siswa ya. Silahkan berkumpul dengan kelompoknya. Silakan kursinya dibalik. Nah, kursinya diputar bergabung dengan kelompoknya. Sudah mendapat kelompok semuanya? Nah, selanjutnya Bu Hanin mau membagikan LKPD. LKPD ini nanti silahkan ditulis nama-nama kelompoknya, kemudian silahkan dikerjakan sesuai dengan petunjuknya yang ada di sini ya. Kemudian nanti kalau sudah selesai dikumpulkan di depan ya. Aturan diskusinya adalah semua peserta anggota kelompok mengerjakan secara bersama-sama ya, tidak boleh hanya satu orang saja yang mengerjakan. Jadi semua harus mengerjakan bersama-sama. Nah, nanti hasil dari nilai kelompok ini digabung dengan nilai tugas individu kalian ya. Jadi nanti ada tugas individu, kalian mengerjakan, kemudian nilainya itu digabung dengan nilai kelompok. Nah, nanti
siapa yang mendapat nilai paling banyak. Jadi kelompok mana yang mendapat nilai paling banyak itu yang skornya paling tinggi ya. Jadi misalkan kelompok 1 nilai kelompoknya 80 lah, nilai anggota kelompoknya nanti setelah mengerjakan tugas individu digabung menjadi 1 ya. Siapa nanti kelompok yang paling tinggi nilainya, nanti Bu Hanin umumkan di akhir ya. Sekarang silakan dikerjakan terlebih dahulu. Dibacakan hasil dari mengerjakan LKPD tadi. Yang nomor 1 coba dibacakan kelompok 1. Rumput dimakan busa, busa dimakan singa. Ini tergolong hewan ekosistem hutan. Tergolong ekosistem hutan. Jadi nomor 1 adalah ekosistem hutan. Kemudian yang nomor 2 silakan dibaca kelompok 3, ayo. Rumput dimakan belalang, belalang dimakan kata, kata dimakan ular. Nah, nomor 2 ini termasuk ekosistem kebun. Sudah ya? Setelah mengerjakan LKPD, silakan sekarang LKPD-nya dikumpulkan di depan. Nah, LKPD-nya dikumpulkan di sini. Nah, setelah kita mengerjakan LKPD, anak-anak silakan membuat atau menggambar jaring-jaring makanan atau rantai makanan ya. Jadi tetap dengan kelompoknya yang tadi, menggambar rantai makanan. Ya. Bu Hanin akan membagikan lembar jawabannya terlebih dahulu. Nah, untuk selanjutnya tugas kalian adalah menggambar rantai makanan ya, dengan
rantai makanan yang berbeda. Kelompok 1 membuat rantai makanan atau ekosistem sawah. Kemudian kelompok 2 ekosistem laut. Kelompok 3 ekosistem kebun. Kelompok 4 ekosistem hutan. Silakan dikerjakan ya. Sudah? Nah sekarang coba siapa yang sudah selesai kelompoknya silakan maju 2 orang untuk mempresentasikan hasil menggambar jaring-jaring makanan. Ayo, Revaldo sama Nugi, maju ke depan. Silakan dibacakan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin membacakan hasil diskusi kami. Ini ekosistem apa? Hutan, Oh ya, silakan dibacakan. Yang pertama, dimakan kelinci, ya. kelinci dimakan serigala, serigala dimakan harimau, harimau harimau mati diurai oleh pengurai. jamur. Ya, ya pinter ya, kasih tepuk tangan. Nah, silakan duduk. Coba sekarang berikan tanggapan ke kelompok yang sudah maju, silakan. Dan mudah dipahami. Ya, penjelasannya jelas dan mudah dipahami. Baiklah, kemudian selanjutnya kelompok 1 silakan maju ke depan.
diskusi kami. Ini termasuk ekosistem Sawah. Nah, coba dibacakan. Ekosistem sawah Padi dimakan, makan belalang. kemudian Belalang dimakan itu. ya. Terus dimakan ular. Nah, terus kemudian yang produsen yang mana? Padi. Nah, padi ini sebagai produsen. Kemudian belalang konsumen tingkat 1. Kemudian Konsumen tikus konsumen tingkat 2. Nah, kemudian ular konsumen tingkat 3. iya. Jadi ini ekosistem sawah ya. Ya, bagus, silahkan duduk. Kasih tepuk tangan. Silahkan kelompok 3 memberikan tanggapan hasil diskusi dari kelompok 1. Silahkan. Tanggapannya dan jelas ya. Jadi sudah tahu semuanya ya. Dari hasil presentasi semua kelompok hari ini semuanya sudah bagus ya. Presentasinya, materinya jelas dan mudah dipahami. Tadi sudah dijelaskan ada ekosistem sawah, ekosistem hutan, ekosistem laut, ekosistem kebun. Nah, ada produsen. Tadi ekosistem sawah, padi sebagai produsen. Kemudian belalang sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian apa lagi? Tikus sebagai konsumen tingkat 2. Kemudian tikus dimakan ular, ular sebagai konsumen tingkat 3. Kemudian ada elang memakan ular, elang sebagai konsumen puncak. Nah, kemudian elang mati, ada bakteri pengurai ya, kemudian menyuburkan tanah. Nah, untuk selanjutnya anak-anak akan saya bagikan tugas mengerjakan soal ya, soal evaluasi. Sekarang silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Untuk selanjutnya, anak-anak saya beri tugas mengerjakan soal evaluasi. Nah, soal ini dikerjakan secara mandiri, tidak berkelompok ya. Tapi nanti nilainya digabung dengan kelompok kalian, ya. Paham? Nah. Silahkan diberi nama terlebih dahulu, kemudian silahkan dijawab secara mandiri.
Sudah selesai? Sekarang silakan dikumpulkan di depan. Sekarang Bu Hanin mau menilai tugas individu kalian terlebih dahulu ya. Nanti nilainya akan digabung di tugas kelompok. Nanti akan saya umumkan kelompok mana yang nilainya paling banyak. Nah, setelah saya nilai, jumlah nilai kelompok yang paling banyak adalah kelompok 1. Kasih tepuk tangan. Kemudian yang kedua adalah kelompok 3. Yang ketiga adalah kelompok 6. Kasih tepuk tangan. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang apa? Ya, terus menentukan pokok pikiran atau ide pokok, kemudian menggolongkan hewan makanannya, kemudian menggambar jaring-jaring makanan. Nah, rantai makanan memiliki peran yang sangat penting. Yang pertama yaitu apa? Produsen. Produsen itu apa? Yang bisa membuat makanan sendiri. Contohnya padi, rumput. Ya, kemudian ada konsumen tingkat 1. Contohnya apa? Belalang. Kemudian apa lagi? Konsumen tingkat 2. Contohnya tikus, katak. Kemudian ada konsumen tingkat 3. Contohnya apa? Ular. Kemudian konsumen puncak apa? Elang. Nah, jadi yang pertama adalah produsen yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Kemudian dimakan konsumen tingkat 1. Kemudian konsumen tingkat 1 dimakan konsumen tingkat 2. Kemudian konsumen tingkat 2 dimakan konsumen tingkat 3. Kemudian dimakan lagi konsumen puncak. Konsumen puncak mati diurai oleh bakteri pengurai. Contohnya jamur, kemudian cacing tanah. Itu ya. Untuk pembelajaran minggu depan kita akan belajar tentang simbiosis. Anak-anak jangan lupa belajar di rumah ya. Nah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya memimpin doa di depan. Marilah kawan-kawan, sebelum kita pulang, mari kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, untuk pembelajaran hari ini, semoga yang sudah kita pelajari bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.